Welcome to a moment with God. Kembali A Moment with God kali ini mengajak kita semua untuk mengikuti ibadah minggu dari GKJTU Pepandan Kadirejo. Meskipun ibadah minggunya sudah berlalu, tetapi rekaman firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah ini masih sanggup untuk menjadi berkat bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengalami kemenangan dalam masa kesesakan. Tentu salah satu kuncinya adalah dengan menjadikan Tuhan kita sebagai tempat persembunyian. Teman-teman, mari kita simak bersama firman Tuhan. Kita akan buka bersama Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 114 sampai 117. Tuhan Yesus memberkati. Dari Mazmur 119, sekali lagi Mazmur 119 ayat yang ke 114 sampai 117. Saya akan bacakan Mazmur 119 ayat 114 sampai 117. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita mohon Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami tahu di hadapan-Mu kami ini debu. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami ini tidak memiliki hikmat maupun kebijaksanaan, karena semuanya hanyalah pinjaman dari-Mu. Tuhan, maka pada pagi hari ini, biarlah Tuhan berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kebijaksanaan, berikanlah kami pengertian, berikanlah kami pewahyuan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Hadirlah di GKJTU Pepandan Kadirejo. Hadir Tuhan di setiap hati kami. Biarlah setiap jemaat membuka hati untuk kebenaran firman. Roh Kudus-Mu mengurapi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak hanya sekedar firman untuk kami, tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan itu yang menghidupkan roh kami, sehingga roh kami senantiasa menyala-nyala dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara. Sehat semua hari ini? Puji Tuhan. Sudah sarapan semua? Sudah ya. Sudah sarapan? Oh, ada yang belum ya, nanti habis ini. Ya kalau belum sarapan enggak apa-apa, kita sarapan firman Tuhan dulu. Nah, jadi pagi hari ini kita akan sarapan firman Tuhan bersama-sama. Tema dari renungan pada pagi hari ini adalah mempermuliakan Dia. Bacaan tadi diambilkan dari Mazmur 119 ayat 114 sampai 117. Kita akan belajar bersama-sama dari 4 ayat tersebut. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam Minggu Paskah yang kelima ini kita diingatkan kembali akan makna kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan bangkit dari antara orang mati, itu berarti kemenangan untuk kita semua. Tuhan telah mengalahkan maut. Maut saja dikalahkan. Apa yang tidak mungkin dikalahkan oleh Tuhan? Sehingga ketika kita mengarungi kehidupan ini, kita perlu untuk senantiasa mengingat spirit kebangkitan Tuhan. Oh, Tuhanku bangkit loh. Oh, Tuhanku mengalahkan maut. Oh, Tuhanku ajaib, Tuhanku luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Sehingga dalam kehidupan ini kita akan melihat hidup dengan optimis. Apa sih yang Tuhanku nggak bisa? Wah, Tuhan tuh rela mati buat kita, rela mati buat umatnya, rela memberikan nyawanya. Nyawanya saja Tuhan berikan. Apa sih yang hendak? Nah, kita perlu hidup dalam spirit seperti itu. Sehingga di antara kita umat percaya tidak ada yang namanya roh yatim piatu. Ya, roh yatim piatu itu ketika kita merasa hidup ini sendirian. Kita merasa menjadi seperti dalam tanda kutip seperti anak yatim, anak piatu, tidak punya siapa-siapa. Kita akan merasa hidup kita ini, di hidup kita harus berusaha sendirian. Kita harus berusaha untuk hidup. Kita harus berusaha keras, kita harus memegang harapan kita sendirian. Kita harus berjuang sendirian. Tapi kabar baiknya pagi hari ini kita diingatkan, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tidak terbatas. Kalau Tuhan kita mau mati buat kita dan Tuhan kita bangkit dari antara orang mati, Tuhan membuktikan bahwa kuasanya itu tidak terbatas. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita belajar, mari di kehidupan kita ini kita mempermuliakan Dia. Nah, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan untuk kita pelajari bersama-sama pagi hari ini, dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana caranya? Yang pertama, Tuhanlah tempat persembunyian kita. Dalam Mazmur 119 ayat 114 tadi, pemazmur menuliskan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Pemazmur mengerti bahwa dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kita hadapi. Dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kita gumulkan. Ya, kalau orang dunia bilang hidup ini berlika-liku, tentu benar ya. Hidup ini kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun. Nah, ada berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Kadang kita mengalami badai, kadang kita mengalami ujian, cobaan, dan lain sebagainya. Ya, tetapi ketika kita menjadikan Mazmur 119 ayat 114 itu sebagai rema, kita akan memperkatakannya di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah persembunyianku. Tuhan, Engkaulah perisaiku. Nah, kalau Tuhan yang menjadi tempat persembunyian, kita takut tidak dalam menghadapi setiap masalah apapun dalam kehidupan. Yang menjadi tempat persembunyian kita adalah pribadi yang memiliki kuasa tak terbatas. Yang menjadi tempat persembunyian kita adalah pribadi yang bahkan mengalahkan maut. Yang menjadi tempat persembunyian kita adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Berarti apakah ada alasan bagi kita untuk takut dalam mengarungi kehidupan? Tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita diingatkan, apapun yang sedang digumulkan, apapun yang sedang dihadapi, jangan takut. Jangan khawatir, hiduplah mempermuliakan Tuhan. Jadikan Dia tempat persembunyianmu. Ya, tempat persembunyian berarti tempat pengungsian. Ya, kalau ada bencana seperti gunung meletus misalnya, atau seperti banjir, ada yang pergi ke tempat pengungsian. Yang tidak ke tempat pengungsian bagaimana? Wah, yang tidak ke tempat pengungsian mereka akan lebih rawan terpapar bencana, lebih rawan menjadi korban bencana. Nah, sekarang pilihan ada pada kita. Mau ke tempat pengungsian atau mau tetap di tempat semula?
Ya, ini perumpamaan ya. Kalau kita ke tempat pengungsian, berarti kita mendekat pada Tuhan. Kita berharap pada Tuhan. Kita semakin membangun hubungan pribadi yang lebih lekat dengan Tuhan. Kalau kita tetap di tempat semula, kita akan rawan dengan segala macam bencana. Kita akan rawan dengan segala macam hal yang tidak baik. Kita akan rawan dengan pemikiran-pemikiran yang bukan dari Tuhan. Kita akan rawan terpapar pemikiran-pemikiran dan sikap hati yang dari kuasa yang lain, dari iblis. Ya, kalau iblis berkata takut ya, ini masalahnya sulit loh, takut aja. Nah, itu iblis. Kalau Tuhan berkata apa? Akulah tempat persembunyian. Akulah perisaimu. Iya kan? Di Mazmur dikatakan Tuhan tempat persembunyian, Tuhan perisaiku. Berarti kira-kira Tuhan bersedia tidak untuk menjadi tempat persembunyian kita? Bersedia. Kalau iblis mengatakan khawatir aja, tidak ada kepastian untuk hari esok. Khawatir aja, orang dunia juga khawatir. Nanti tidak ada khawatirnya, beda dong sama orang dunia. Nah, tapi Tuhan berkata apa? Tuhan berkata masa depan yang Tuhan siapkan untuk kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan rancangan apa? Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Ya, dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan memberikan hari depan yang penuh harapan. Berarti di dalam Tuhan ada pengharapan. Nah, poin yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini adalah hiduplah dalam pengharapan yang terus menyala di dalam Tuhan. Kalau tadi poin pertama, Tuhanlah tempat persembunyian, Tuhanlah perisai kita. Poin yang kedua, hiduplah dalam pengharapan yang terus menyala di dalam Tuhan. Pengharapan itu sauh yang kuat. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, di dalamnya akan mati, rohnya akan mati, semangatnya akan mati, tidak ada yang menyala-nyala lagi. Kalau tidak punya pengharapan, ya sudah, ya hidup ya gini-gini aja, tidak ada pengharapan. Padahal dalam hidup kita banyak sekali hal yang iblis lemparkan untuk menghilangkan pengharapan. Banyak sekali keletihan, kecapean, kekhawatiran yang iblis lemparkan sehingga hidup kita jauh dari pengharapan. Dari dulu sampai sekarang ya kayak gini aja. Ikut Tuhan ya kayak gini aja. Begitu mungkin pikiran yang iblis selipkan di pikiran kita. Tetapi ketika kita mengenal pribadi Tuhan, kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita, kita akan mengerti Tuhan kita ini punya kasih seorang Bapa. Seorang Bapa rela mati untuk anaknya. Itu loh Tuhan kita, Tuhan yang rela mati untuk anak-anaknya. Kalau mati saja Tuhan rela, masakan Tuhan akan membiarkan kita hidup tanpa pengharapan? Ketika kita mencermati ayat-ayat Alkitab, kita akan mengerti banyak sekali ayat-ayat yang berisikan pengharapan, berisikan janji Tuhan akan masa depan yang cerah. Sesungguhnya masa depan itu tetap ada. Harapanmu tidak akan terpotong, harapanmu tidak akan terputus. Itu firman Tuhan. Nah, makanya ketika kita kenal dengan pribadi Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan firman Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan pengharapan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Maka sebagai orang Kristen kita harus hidup dalam pengharapan. Tidak ada orang yang katanya dekat dengan Tuhan tapi hidupnya tidak punya pengharapan. Hidup kita tenang, hidup kita ada pengharapan. Bahkan dari pemazmur, di kitab Mazmur 62 ayat 5 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Dalam Allah saja aku tenang. Sebab apa? Sebab ada harapan. Daripadanya lah harapanku. Kalau
pengharapan kita datang dari Tuhan, maka hati kita akan tenang. Dalam menghadapi apapun, kita akan tenang. Sebab ada harapan. Sebab pribadi yang memegang hidup kita adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Sebab pribadi yang memegang hidup kita adalah pribadi yang bangkit dari kematian. Sebab pribadi yang memegang hidup kita adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Bahkan darahnya diberikan untuk membasuh dosa kita. Maka tidak ada alasan, tidak ada harapan dalam hidup kita. Hidup orang Kristen yang dekat dengan Tuhan harus punya pengharapan. Maka pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 116 mengatakan, topanglah aku sesuai dengan janjimu. Nah, tadi kita sudah bahas janji Tuhan. Di Alkitab banyak sekali janji untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Janji bahwa masa depan itu ada, harapan kita tidak akan hilang. Janji bahwa kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Janji Tuhan banyak sekali. Nah, saya lanjutkan, topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup. Ya, kalau kita tidak punya pengharapan, kita tidak pegang janji Tuhan, roh kita tidak akan hidup. Loyo jadinya, tidak semangat karena tidak ada pengharapan. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Nah, ini tulisan pemazmur. Nah, tulisan yang ada di Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga kalau kita mendapati pemazmur menulis, janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku, berarti kira-kira Tuhan punya hati untuk membuat kita malu dalam pengharapan kita enggak? Enggak, sama sekali tidak. Ya, tulisan yang di Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka kita perlu minta hikmat Tuhan ketika kita membaca, janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Kira-kira hatinya Tuhan itu tega tidak membuat kita malu dalam pengharapan kita? Tidak. Dia Bapa yang penuh kasih. Kalau kita punya pengharapan, kita letakkan pengharapan itu di dalam Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang bergaul karib dengan Tuhan dipermalukan, tidak akan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang bergumul dengan pergumulan masing-masing, mungkin yang bertahun-tahun, kok Tuhan tidak jawab doa, jangan terburu-buru hilang pengharapan. Tuhan kita Tuhan yang menjawab doa. Tuhan kita Tuhan yang tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Ya, sama seperti Mbak Marsiti ini, kalau kita lihat kisah hidupnya, Mbak Marsiti mungkin bergumul bertahun-tahun untuk keluarganya. Dan sekarang siapa sangka suaminya ikut Tuhan Yesus. Saya pikir itu kejutan yang luar biasa ya Mbak ya. Tuhan memberi kejutan lebih dari yang Mbak Marsiti doakan. Tuhan itu seperti itu. Ketika kita tetap berharap pada Tuhan, bahkan Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita impikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, wah Mbak Danar pasti ya hidupnya enak, wong nek ngomong firman Tuhan ya kayak gitu ya, mesti yang ada di hidupnya ya enak-enak terus lah. Tapi tidak, justru dengan mengalami yang tidak enak, saya merasakan kebenaran firman Tuhan. Selama di Semarang dari 2013 Bapak dan Ibu, selama 6 tahun saya merasakan betapa Tuhan benar-benar memproses hidup saya sehingga saya tahu apa yang namanya pengharapan. Selama 6 tahun Tuhan memproses hidup saya sehingga saya tahu bahwa Tuhanlah tempat persembunyian. Selama 6 tahun saya mengalami di lingkungan kerja yang bahkan gajinya hanya cukup untuk biaya hidup. Hanya cukup untuk biaya hidup. Bahkan saya ingat tahun 2017 ketika Tuhan mau panggil Simbah Putri, waktu itu satu-satunya permintaan Simbah Putri yang belum saya penuhi, Simbah Putri minta daster. Terus saya bilang, ya Mbah, mongko tak tumbas ke Mbah. Tapi dengan kondisi keuangan yang saat itu, untuk membeli daster yang harganya cuma segitu saja, saya benar-benar bergumul. Wah ini Tuhan, kalau bulan ini sepertinya ini belum ya Tuhan, bulan depan saja ya Tuhan.
Kemudian bergumul lagi, wah minggu depan saja ya Tuhan. Tapi ada satu hari ketika saya berdoa dan tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, belikan minggu ini juga atau kamu akan menyesal. Sehingga waktu itu cukup tidak cukup uang saya pakai untuk membeli daster untuk Simbah. Dan benar saya belikan daster, Simbah senang. Beberapa hari kemudian Tuhan panggil pulang. Seperti itu bahkan Bapak dan Ibu yang dilewati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak semuanya menyenangkan. Tuhan izinkan saya mengalami proses dengan keuangan yang mepet, dengan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Banyak sekali waktu itu di lingkungan kerja saya yang lama, orang-orang yang mencari-cari kesalahan, orang-orang yang suka memfitnah, suka memperkatakan yang tidak baik. Dan saya mengalami seperti itu. Justru dengan saya mengalami seperti itu, Tuhan mengizinkan saya belajar ketetapan Tuhan. 6 tahun saya diproses, saya tetap berharap pada Tuhan. Saya tetap memegang janji Tuhan. Setiap kali saya mengalami yang tidak enak, saya perkatakan Mazmur 119. Saya perkatakan waktu itu Mazmur 19 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Janji Tuhan itu yang menghidupkan saya. Menghidupkan dalam arti memberi semangat, membuat roh saya menyala-nyala, mengerti bahwa ada masanya Tuhan berkata selesai. Dan itulah pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Sampai akhirnya tiba saatnya Tuhan izinkan di pertengahan 2019 yang lalu saya untuk berpindah pekerjaan dan dengan tiba-tiba Tuhan balikkan keadaan saya. Jadi yang saya alami saat ini seperti mimpi. Ketika Tuhan membalikkan keadaan kita, kita ini seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika sedang hidup dalam kesesakan, sedang membutuhkan janji Tuhan, sedang bergumul dengan pengharapan, kita merasakan yang tidak enak. Tetapi ketika Tuhan sudah membalikkan keadaan, rasanya seperti mimpi. Mungkin yang dirasakan Mbak Mars itu juga, tiba-tiba Pak Sadi mau ikut ke gereja. Bahkan Pak Sadi yang lebih semangat menyetrika baju sebelum ke gereja, menyiapkan segala sesuatunya. Semangat untuk ikut Tuhan Yesus itu mungkin buat Mbak Mars itu seperti mimpi. Ketika Tuhan membalikkan keadaan kita itu seperti mimpi, maka janganlah putus berharap di dalam Tuhan. Yang Tuhan berikan dalam hidup saya juga seperti mimpi. Tiba-tiba Tuhan bawa ke sekolah yang baru. Hari saya mengajukan surat resign ke sekolah yang lama, hari itu juga tanpa dinyana-nyana Tuhan buka pintu untuk masuk ke sekolah yang baru. Dan di sekolah yang baru saya benar-benar terkejut, benar-benar seperti mimpi. Semua baik, tidak ada yang jahat, tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang berusaha menjatuhkan, tidak ada yang mencari-cari kesalahan. Tuhan melepaskan dari tangan orang-orang jahat, seperti bangsa Israel dilepaskan dari tanah Mesir, dibawa ke tanah perjanjian. Di tempat yang baru bahkan Tuhan bukakan pintu-pintu promosi, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat. Bahkan yang Tuhan berikan saat ini benar-benar di luar apa yang saya bayangkan, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan. Maka janganlah putus pengharapan kita. Tuhan tak pernah terlambat dalam menolong. Mungkin ada bapak dan ibu yang bergumul, hubunganku dengan keluarga, mungkin dengan anak, dengan menantu kok belum baik. Mungkin ada yang bergumul secara finansial, kok Tuhan belum memberikan berkat finansial. Mungkin ada yang terlilit hutang. Tapi percayalah, ketika kita taruh harapan di dalam Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang tidak akan mengecewakan. Pegang janji Tuhan, hidup dalam pengharapan, dan Tuhan akan mengambil alih hidup saudara. Maka tidak ada orang Kristen yang akan hidup dalam kekhawatiran. Tidak ada orang Kristen yang akan hidup dalam ketakutan. Dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita belajar. Mungkin saat ini
ini Bapak dan Ibu mengalami hal yang tidak enak. Mungkin saat ini saudara mengalami proses yang tidak enak. Tetapi ketika hidup kita sungguh-sungguh ingin mempermuliakan Dia, kita akan mengambil sikap yang benar. Sikap untuk menjadikan Tuhan tempat persembunyian. Sikap untuk hidup dalam pengharapan. Sikap untuk pegang janji Tuhan. Sehingga ada waktunya nanti pembalikan keadaan. Poin yang ketiga, bersukacitalah karena Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 117 tadi dikatakan, sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-Mu senantiasa. Mengapa perlu bersukacita? Banyak ayat Alkitab mengatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Bergembiralah. Jangan kamu bersusah hati. Banyak sekali ayat yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Ya, dalam Nehemia 8 ayat 11b dikatakan, jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, ketika kita hubungkan dengan Mazmur 119 ayat 114 tadi, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Tuhan itu tempat persembunyian dan perisai kita. Tuhan tempat perlindungan kita. Nah, perlindungan Tuhan muncul ketika kita bersuka cita. Ketika hati kita penuh sukacita, iblis tidak akan punya celah untuk menuntut. Ketika kita bersedih, ketika kita bersusah hati, ketika kita bersungut-sungut, iblis akan menuntut. Sama seperti bangsa Israel, 40 tahun cuma muter-muter di padang gurun. Kenapa? Karena bersungut-sungut sehingga iblis menuntut. Tuhan itu kan bersungut-sungut, tidak sesuai dengan firman Tuhan itu. Tambah lama ya Tuhan. Nah, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika mengalami hal yang tidak enak, jangan bersungut-sungut, melainkan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang diinginkan hati kita Tuhan tahu. Hanya bergembiralah, sehingga apa yang diinginkan hatimu Tuhan akan berikan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak mungkin Tuhan ngasih ilham iseng-iseng. Wah, tak iseng-iseng gini, nanti coba. Nanti Mas Harno nyoba enggak ya? Wah, nih Mas Harno nyoba, tak coba nanti enggak tak kabulkan. Nah, tidak mungkin Tuhan seperti itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang iseng. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna dalam pribadi Tuhan. Tidak suka iseng-iseng dengan firman-Nya. Kalau Tuhan sudah mengatakan bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena yang menciptakan langit dan bumi, bergembiralah karena yang menciptakan kita semua, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu itu ya dan amin. Saya pernah ketika dalam pergumulan yang tadi saya ceritakan, pergumulan 6 tahun, saya minta kepada Tuhan, ya Tuhan, bahwa saya ini tak ngajar SD saja toh Tuhan. Saya tak ngajar SD, saya pulang gasik, wah nanti enak Tuhan, pulang gasik, habis pulang gasik bisa ngajar universitas, dosen tamu gitu loh Tuhan. Nah, saya minta. Tapi saya tahu firman Tuhan, saya ngerti firman Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Jadi saya bergembira. Meskipun dalam kesesakan saya selalu bergembira. Di hati saya bergembira karena apa? Karena saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Dan saya tahu nanti ada masanya saya keluar dari kesesakan. Karena Tuhan saya sudah berjanji masa depan yang penuh harapan. Dan janji Tuhan ya dan amin. 3 tahun terakhir ini saya mengajar di SD. Benar seperti yang saya minta kepada Tuhan, pulang gasik. Dan benar seperti yang saya minta kepada Tuhan, saya dapat tawaran 4 tahun terakhir ini saya bekerja sebagai dosen tamu di salah satu sekolah tinggi milik Kementerian Perindustrian. Benar, Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Awalnya saya cuma berpikir, wah Tuhan lumayan nih Tuhan, saya dapat gaji dari sekolah, terus nanti dari pekerjaan dosen, lumayan loh Tuhan hasilnya. Loh, tapi yang Tuhan berikan lebih dari itu. Ya, mungkin Tuhan
melihat kita, wah yang kamu minta terlalu kecil nak, gitu mungkin ya, karena Tuhan kita besar. Jadi saya mendapatkan penghasilan yang Tuhan buka pintu-pintunya tidak hanya dari situ, masih ada penghasilan-penghasilan yang lain yang sungguh berkat-berkat yang tidak terduga. Tuhan kalau sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang sanggup menutup. Tetapi ketika sedang dalam masa kesesakan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Saya 6 tahun dalam masa kesesakan, saya tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, karena saya tahu ini proses yang harus saya alami, sehingga saya belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan adalah baik ketika kamu tertindas, supaya kamu belajar ketetapan-ketetapanku. Dan benar, saya mengalami sendiri apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Benar-benar membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tidak pernah sekali-kali kita ini ditinggalkan, tidak pernah sekali-kali kita ini dibiarkan, karena kita ini semua adalah anak kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk terima doa berkat. Tuhan tidak pernah terbatas jarak dan waktu, sehingga teman-teman yang menyimak tayangan ini kapanpun, dimanapun, dan melalui media apapun, semuanya tetap dapat terima berkat Tuhan yang sama. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan telah Tuhan siapkan. Tuhan memberkati keluar masukmu. Segala yang diperbuat dengan kedua tanganmu akan Tuhan buat berhasil. Sesungguhnya masa depan itu tetap ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sesungguhnya Tuhan akan menjadikanmu kepala dan bukan ekor. Sesungguhnya Tuhan akan menjadikanmu berkat untuk sekelilingmu. Sesungguhnya Tuhan menyertai hidupmu. Tiap-tiap hari, hari demi hari, Tuhan memegang dengan tangan kasih-Nya. Amin.